Hai, hello teman-teman, selamat datang kembali bersama gua Kopiana dan kali ini kita masih ngelanjutin tutorial Flutter dari gua gitu ya. Kali ini gua mau share ke kalian teman-teman tentang kalau kemarin kita udah bahas tentang JSON serializable, kali ini nggak jauh-jauh dari situ dan gua akan bikin sesuatu yang lebih menarik lagi di sini teman-teman. Jadi kita tinggal new folder aja di sini, gua kasih namanya test aja lah ya. Tes gitu ya. Tes udah ada ya. eh Apa ya, user data kelas aja deh, data kelas gitu ya. Dan gua akan bikin namanya di sini user juga teman-teman. User data kelas dart. Oke. Nah, jadi yang mau gua share di sini adalah kalau kemarin kita memanfaatkan web lain. Nah, ini sekarang kita tinggal copy paste aja ke sini JSON-nya dan kita akan generate. Tapi sebelum generate, pastikan kalian semua punya extension. Jadi kalian klik di sini di bawah kiri, extension, kemudian kalian cari Dart Data Class kayak gitu. Ada di sini teman-teman, Dart Data Class Generator, kalian install. Setelah kalian install ya kalian coba reload atau kayak gimana atau tutup VS Code dan buka lagi. Nanti kalian bisa tinggal di blok semuanya. Kalian tinggal Ctrl Shift P gitu ya. Nanti muncul kayak gini, tinggal kalian klik aja Dart Data Class Generator Generate from JSON. Kita klik, kita kasih namanya user aja, user data class. Enter. Nah, dia nanya, ini mau dipisah-pisah nggak? Kan kita ada address, ada geo gitu ya, ada company. Itu mau dipisah nggak? Nggak, kita mau disatuin aja. Ya udah kalian pilih no. Udah deh jadi. Ini tanpa pakai JSON serializable teman-teman ya. Kita akan save, kita akan close. Nah, kita akan coba apakah dengan cara seperti ini itu tetap berjalan. Kita memakai kode yang sama. By the way, untuk source code kalian bisa ambil di deskripsi, termasuk source code yang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan coba aja di sini, kita akan hapus dulu untuk usernya, importnya, supaya kita ganti semua menjadi user data class gitu ya. Jadi kita tinggal copy paste aja mana yang menggunakan user di sini. Udah beres teman-teman. Nah, kita akan coba run, kita save semuanya. Kita akan buka emulatornya, ini yang kemarin terakhir kita bikin teman-teman ya. Dan hasilnya adalah oke. Dia loading dan harusnya Anda muncul si latitude-nya ya. Latitude atau longitude, kita ambil latitude deh kalau nggak salah. Yep, benar, kita ambil latitude-nya. Oke, kita akan coba lagi. Dan sekalian kita buka debug console, apakah error? Di sini harusnya enggak sih. Oke, karena lama di sini gua akan bikin print datanya. Jadi kita mau tahu nih datanya ada enggak sih sebenarnya ketika kita ambil gitu ya. Kita akan print aja di sini daripada kita menunggunya. Kita print response.data.toString. Kira-kira seperti itu, kita save. Tuh, sebenarnya datanya ada nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat semuanya datanya dapat, tapi dia tetap masih loading. Gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena from JSON ya. Coba kita lihat from JSON di sini. Yap, benar sekali. f.toString gitu. Kita akan coba lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman yang gua maksud, ada momen-momen dimana susah jalannya, susah nemunya gitu loh. Jadi kita ya harus seperti ini. Oke, nggak apa-apa, kita namanya juga mencoba, kita belajar. Datanya dapat sebenarnya, cuman pas dapat seharusnya dia di-convert ke user data class teman-teman. Sayangnya itu. Tapi kayaknya dia gagal pada saat mengconvert di sebelah sini nih. Gitu. Ini kan ada banyak nih, ada from map, ada from JSON. Gimana kalau kita bikin from map aja ya? Berarti itunya kita hapus. Kira-kira begini. Jadi nggak from JSON tapi from map. Kita akan coba lagi teman-teman.
kalau memang itu masalahnya. Oke, datanya dapat dan ya benar. Tetap bisa teman-teman, tapi bedanya di sini kita jadi from map karena ketika kita dapat datanya seperti ini, list of dynamic ini sebenarnya, dynamic ini dia ngebacanya sebagai map atau bisa dibilang JSON sih sebenarnya. Tapi karena generatornya dia seperti ini, memang udah seperti ini di setnya defaultnya, jadi kita nggak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi tetap harus pakai from map daripada kita pakai from JSON kayak gitu sih teman-teman. Ada juga copy with dan lain-lain. Jadi ini juga bisa dipakai ya, by the way. Kalian tinggal explore aja mana yang cocok buat kalian. Oke, ada hal lain yang mau gue tunjukin teman-teman untuk masalah ini. Tapi sebelumnya kita akan coba copy dulu di sini geonya ya. Untuk geo, kelas geo di sini kita copy. Let's say kalian punya sebuah kelas kayak gini nih. Biasanya kan kayak gini nih teman-teman ya. Biasanya kayak gini nih kalau kita mau bikin kelas kayak kan. Biasanya kayak gini. Terus kita mau ngegenerate nih. Bisa. Kita tinggal kontrol titik aja. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Ada convert data class atau generate data class. Generate constructor. Generate toString dan lain-lain. Let's say kita mau ngambil konstruktornya, boom. Nah, jadi dia langsung ngebikin untuk konstruktornya sendiri. Pentingnya buat apa sih bang itu bang? Ya pentingnya buat kayak gini nih. Kalau ternyata kalian punya banyak teman-teman ya, ada punya 50 misalnya gitu ya. Kebayang nggak kalau kalian harus ngebikin konstruktornya lagi sebanyak 50 misalnya, ini masih sedikit nih. Masa kalian harus harus kayak gini? Kan nggak banget gitu ya gini. This dot bla 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 kan enggak ya. Si Dart kelasnya kalian tinggal kontrol titik, tinggal kalian generate constructor aja dan jadi deh banyak kayak gitu. Dan udah langsung dipakai. Nah, terus kalian bisa kontrol titik lagi. Kalian mau misalnya mau generate JSON serialization-nya. Kalian tinggal enter aja, nanti dia bakal bikin sendiri nih untuk JSON-nya kayak gitu. Terus kalian mau ngambil dot to string-nya gitu ya. Dot to string bisa aja. Nah, dot to string apa sih? Dot to string itu adalah kalau nanti kalian manggil kelas ini tapi dot to string, kalian sering kan kayak gitu kan? Gue juga sering ngelakuin sih, maksudnya kayak gini nih, gue contohin ya. Jadi gue pernah ngelakuin kayak gini, gue mau ngambil sebuah data dari sebuah kelas, dan yang gue lakukan adalah seperti ini teman-teman, data user data class dot to string kayak gini, ya kan? Nah, dot to string ini akan di override sama dia, sama ini akan di override. Jadi setiap kita manggil toString, maka dia akan ngeprint semua isi data dari semua ini. Tergantung kalian mau semua data atau mau di custom lagi kayak gitu. Intinya gitu doang sih. Karena kalian pernah nggak kalau nge-toString itu kayak instance of bla 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 bla. Nah, .toString itu untuk itu. Itulah gunanya tadi kita belajar Dart data class yang ada di extension. Dan ya itu aja teman-teman untuk masalah apa namanya coding dan lain-lain gitu ya. Kalian bisa minta aja ke gua atau harusnya gua udah taruh di deskripsi sih, tapi kalau gua lupa ya silahkan kalian komen aja. Dan itu aja teman-teman video kali ini, sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Salam kopinan, bye bye.